Assalamualaikum, selamat pagi. Pada hari ini saya akan kembali menuju kampus Universitas Bung Hatta di kampus 2 Ayat Pacah dalam rangka pelaksanaan perkuliahan bahasa Inggris, tetapi ini bahasa Inggrisnya agak lebih spesifik, yaitu TOEFL Preparation, Test of English as a Foreign Language Preparation. Di sebuah mata kuliah yang memberikan mahasiswa latihan untuk mempersiapkan diri mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris. Yuk, mari ikuti perjalanan saya dan penjelasan saya mengenai TOEFL itu sendiri dan juga preparation-nya. Kalau kita berbicara tentang kemampuan bahasa Inggris, memang tidak akan pernah habis-habisnya sebagai topik, karena itu berhubungan dengan sebuah kemampuan, kompetensi yang dimiliki oleh dan seharusnya dimiliki oleh semua orang dalam rangka mampu berkomunikasi dalam konteks globalisasi ini. Pelajaran bahasa Inggris di sekolah ataupun di perguruan tinggi itu memang dibagi atas berbagai macam kelompok. Di perguruan tinggi misalnya dibagi atas kelompok satu, ada bahasa Inggris profesi, ada bahasa Inggris untuk kepentingan akademik, dan juga ada bahasa Inggris untuk kemampuan atau uji kompetensi bahasa Inggris. Uji kompetensi bahasa Inggris ini memang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ada beberapa macam jenis uji kompetensi bahasa Inggris, di antaranya ada TOEFL, ada IELTS, ada TOEIC, ya, dan banyak tes-tes lokal lainnya yang diselenggarakan. TOEFL adalah salah satu bentuk uji kompetensi bahasa Inggris. TOEFL atau Test of English as a Foreign Language memang istilah yang saat ini dipopulerkan oleh ETS, English Testing Service, yang berbasis di Amerika Serikat, New Jersey. Jadi tes ini memang berskala internasional. Namun walaupun demikian, TOEFL ini sering dijadikan semacam bentuk tes yang disusun menyerupai TOEFL ya, tes yang aslinya. Jadi banyak juga diselenggarakan TOEFL-like test ya, tes yang menyerupai TOEFL itu sendiri. Dan yang paling penting dalam persiapan untuk ujian kemampuan bahasa Inggris ini seperti TOEFL ini adalah persiapan yang perlu dilakukan oleh calon peserta tes. Khususnya pada mahasiswa juga ini perlu persiapan, karena banyak juga skor hasil tes TOEFL ini dijadikan untuk berbagai macam keperluan. Tes ini atau skor tes ini banyak dipakai misalnya ketika akan mengikuti pendidikan tingkat lanjut di pasca sarjana, atau mungkin akan menamatkan sebuah program pendidikan di perguruan tinggi. Bahkan tes TOEFL ini juga sering digunakan sebagai syarat untuk mendaftar atau melamar suatu pekerjaan. Di samping adanya tes kemampuan bahasa Inggris itu TOEFL, ada juga bentuk tes yang lain yang juga menguji kemampuan bahasa Inggris, yaitu IELTS, International English Language Testing System. Dan IELTS ini diselenggarakan oleh kelompok British Council, jadi kelompok negara-negara persemakmuran Inggris. Berbeda dengan TOEFL, ini diselenggarakan oleh ETS Amerika Serikat, sementara IELTS itu diselenggarakan oleh British Council atau kelompok-kelompok negara persemakmuran Inggris. Nah, ini yang membedakan antara TOEFL dengan IELTS. Kalau misalnya seseorang mendapatkan skor TOEFL, kemampuan bahasa Inggris, bukan berarti dia tidak mampu berbahasa Inggris, tetapi keberterimaan mereka untuk bekerja ataupun melanjutkan pendidikan itu terbuka pada tentunya negara seperti Amerika Serikat. Sementara kalau IELTS, karena ini adalah milik dari persemakmuran negara Inggris, jadi tingkat keberterimaannya ada pada negara-negara persemakmuran Inggris, seperti ke Inggris itu sendiri, atau ke Australia, atau ke Kanada, atau ke negara-negara Inggris di bawah koloni Inggris lainnya. Tes mana yang bagus, apakah TOEFL atau IELTS? Ya, sebenarnya kedua-duanya sama-sama bagus. Yang paling penting itu untuk menghadapi kedua tes tadi adalah persiapannya. Seberapa bagus kita melakukan persiapan
untuk mengikuti uji kemampuan bahasa Inggris internasional ini, dan juga apa strategi-strategi yang kita lakukan untuk bisa sukses dan mendapatkan skor tertinggi. Ya, inilah yang paling penting dilakukan, persiapan-persiapannya, preparationnya, termasuk juga tes-tes uji coba tesnya. Jadi kita juga harus sering mengikuti uji coba untuk mengikuti tes ini sebelum tes itu sendiri kita ikuti. Mata kuliah TOEFL preparation ini tidak menjamin mahasiswa untuk memiliki skor tinggi. Ini tidak ada jaminan. Yang menjamin keberhasilan mahasiswa mendapatkan skor TOEFL tinggi itu adalah intensitas atau tingkat latihan yang mereka lakukan secara mandiri terutama sekali. Sebab perkuliahan saja yang digelar setiap minggu 1,5 jam, 2 SKS itu memang tidak akan mencukupi tanpa diiringi dengan motivasi dan latihan secara rutin yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, itu yang akan menjamin. Pertemuan ini hanya akan membantu mahasiswa dalam memecahkan berbagai persoalan, termasuk juga strategi belajar yang harus mereka lakukan dalam menjawab soal-soal tes nanti. Perkuliahan TOEFL preparation ini diselenggarakan dengan bentuk hybrid learning atau blended learning. Apa yang dimaksud dengan hybrid learning atau blended learning? Yaitu pembelajaran yang mengkombinasikan model pembelajaran online dan offline. Pembelajaran offline saja tatap muka tidak cukup tanpa dibarengi dengan online. Nah, pada konteks online ini disiapkanlah berbagai macam materi dan juga bentuk-bentuk latihan secara daring menggunakan platform online tertentu. Nah, melalui itu mahasiswa mengakses materi pembelajaran ini kapan saja dan dari mana saja, serta mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh dosen. Sementara dalam konteks offline itu tatap muka, dan disinilah kesempatan mahasiswa bisa bertanya lebih lanjut tentang strategi belajar dan strategi menguasai soal-soal berbahasa Inggris itu kepada dosennya secara langsung. Walaupun demikian, pertanyaan atau persoalan pembelajaran ini di samping tatap muka bisa disampaikan atau ditanyakan secara langsung pada dosen di dalam kelas. Bisa juga melalui sosial media lain, melalui komunikasi berbagai macam platform sosial media. Jadi sebenarnya belajar ini tidak dihalangi oleh waktu atau tidak dibatasi oleh waktu, dan itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja menggunakan berbagai macam tools atau platform sosial media yang memungkinkan untuk itu, termasuk juga platform online lainnya. Perkuliahan ini memang tidak digelar dalam bentuk model intensif, yaitu setiap hari, setiap saat dosen dengan mahasiswa selalu berada di kampus, tidak. Tapi yang intensif itu adalah mahasiswa harus mengerjakan berbagai macam latihan yang telah disiapkan secara intensif dan juga secara mandiri. Nah, ini semuanya akan memberikan dampak kepada skor yang akan mereka capai nanti. Kampus memang tidak terlalu lama. Ini saya sudah sampai di gerbang kampus 2 Universitas Bung-Hatta di Air Pacah, di bypass. Dan itu sudah terlihat gedung perkuliahan, dan suasana di pagi hari ini memang cukup ramai perkuliahan. Tapi memang di luar ini tidak begitu ramai kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari kendaraan yang parkir yang luar biasa, banyaknya mahasiswa sedang sibuk mengikuti perkuliahan, dan juga dengan di bawah bimbingan dosen-dosen masing-masing. Dan saya saat ini sedang mencari lokasi untuk bisa parkir. Nah, di situ ada tempat parkir yang bagus nih. Alhamdulillah saya sudah sampai di kampus 2 Universitas Bung-Hatta di Air Pacah bypass, dan saya sudah memakai kendaraan dengan rapi. Dan ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita ikuti perkuliahan saya ini dengan seksama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.